Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 dengan materi bab 4, menentukan intensitas latihan dan metode latihan fisik, dengan anggota Adi Setiawan dengan NIM 1985202023. Yang kedua, Bobby Pranata Gitarius dengan NIM 1985202034. Yang ketiga, Muhammad Fahrul Abadi 1985202020. Yang keempat, Rasma Lupitasari 1985202015. Beban latihan. Menurut Soeharno tahun 1985 menjelaskan bahwa beban latihan atau loading adalah bentuk latihan jasmani yang menimbulkan rangsangan fisik dan mental atlet untuk dilawan selama aktivitas berlatih dalam upaya mencapai prestasi olahraga. Metode latihan fisik. Metode latihan fisik dibagi menjadi 6, yaitu pertama, metode latihan sirkuit atau circuit training. Yang kedua, metode latihan beban atau weight training. Yang ketiga, latihan interval atau interval training. Yang keempat, metode latihan fisik naik turun bangku atau bench stepping. Yang kelima, metode latihan fisik dengan sistem aerobik. Yang keenam, metode latihan fisik dan sistem anaerobik. Metode latihan sirkuit atau circuit training. Menurut Sergey pada tahun 1986 menjelaskan bahwa latihan sirkuit atau circuit training dan variasinya adalah bentuk latihan kesegaran jasmani yang efektif dan terstruktur, bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Metode latihan fisik dengan sistem anaerobik. Gesa 1979 menjelaskan bahwa pada suatu kerja dengan intensitas dan kecepatan tinggi dalam waktu yang pendek memerlukan energi segera yang tidak dapat diperoleh secara cepat dari sumber aerobik. Keadaan seperti ini ada proses lain yang disebut metabolisme anaerobik. Anaerobik berarti tanpa oksigen, sehingga energi anaerobik dikeluarkan jika masukan oksigen tidak cukup. Selanjutnya, metode latihan beban atau weight training. Bompa 1994 menjelaskan bahwa latihan beban atau weight training adalah program latihan kekuatan menggunakan tahanan yang diberikan oleh beban seperti barbel dan dumbbell. Bowers dan Fogg 1988 menyatakan bahwa program latihan beban direncanakan untuk mengembangkan kekuatan otot. Selanjutnya, latihan interval atau interval training. Menurut Ken pada 1994 menjelaskan bahwa latihan interval adalah suatu sistem latihan yang dilakukan secara berganti-ganti antara melakukan kegiatan latihan atau interval kerja dengan periode kegiatan yang berintensitas rendah atau periode selah dalam suatu tahap latihan. Menurut Fox, Bower, and Voss pada tahun 1994 menerangkan bahwa latihan interval adalah suatu sistem latihan fisik yang dimana fisik dibebani dengan kerja yang teratur dan berulang-ulang bergantian dengan periode sela yang cukup. Metode latihan fisik naik turun bangku atau bench stepping. Menurut Hauge pada tahun 1991 menjelaskan bahwa latihan naik turun bangku adalah latihan fisik yang sederhana dan banyak digunakan dalam kegiatan olahraga. Menggunakan bangku, kotak, atau sejenis tinggi ukuran 0,50 meter. Menurut Clarke pada tahun 1984
menyebutkan bahwa latihan yang paling murah dan persiapan sederhana adalah naik turun bangku. Tinggi bangku dan irama langkah dapat bervariasi tergantung pada tujuan latihan, usia, dan jenis kelamin subjek. Metode latihan fisik dengan sistem aerobik. Menurut Chopper, pada tahun 1982 menjelaskan bahwa latihan aerobik menunjuk pada kegiatan yang memerlukan oksigen dalam waktu yang panjang dan kebutuhan tersebut ada pada tubuh yang memerlukan pengembangan kapasitas pengambilan oksigen. Sebagai hasil latihan aerobik, ada perubahan yang menguntungkan terjadi pada sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Latihan aerobik biasanya berkaitan dengan daya tahan melakukan kegiatan, bukan memerlukan kecepatan yang berlebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam materi maupun hal yang lainnya. Mohon dimaafkan karena kita masih dalam proses tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.